Halo, perkenalkan nama saya Marianti Manit dengan NIM 205-2025-0008 kelas B semester 2 Prodi Psikologi Kristen. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk memenuhi tugas UTS psikometri. Baik, kita akan masuk dalam pembahasan yang saya akan video kali ini. Yang pertama, pengertian psikometri, tujuan, manfaat, prinsip, konsep dasar, dan psikometri dasar. Yang kedua, pengertian variabel laten dan manifest. Yang ketiga, pengukuran variabel laten. Yang keempat, perbedaan variabel X dan Y. Yang kelima, variabel moderator dan kontrol. Yang keenam, pengertian psikologi. Yang ketujuh, tujuan dan manfaat tes psikologi. Yang kedelapan, jenis-jenis tes psikologi. Yang kesembilan, teori tes klasik dan teori tes modern. Baik, yang pertama, pengertian psikometri, tujuan, manfaat, prinsip, konsep dasar, dan psikometri dasar. Yang berikut pengertian psikometri. Psikometri adalah cabang ilmu psikologi yang mempelajari cara mengukur kemampuan, kepribadian, sikap, dan perilaku manusia menggunakan alat seperti tes atau kuesioner. Jadi, psikometri membantu kita menilai seseorang secara ilmiah dan objektif. Contohnya, ujian di sekolah untuk mengukur kemampuan belajar siswa. Yang berikut, tujuan psikometri dan manfaat psikometri. Tujuan psikometri adalah untuk mengetahui kondisi seseorang secara jelas dan akurat. Tujuannya untuk mengukur kemampuan seseorang, mengetahui kepribadian dan sikap, membantu mengambil keputusan, dan mendukung penelitian. Contohnya, tes masuk kerja untuk menentukan apakah seseorang diterima atau tidak. Manfaatnya, psikometri berguna dalam berbagai bidang, yaitu pendidikan yang artinya mengetahui kemampuan siswa, kerja yang artinya seleksi karyawan. Yang berikut, klinis yang artinya membantu mengetahui kondisi mental, penelitian yang artinya mendapatkan data yang valid. Contohnya, guru melihat nilai ujian untuk menentukan siswa yang diperlu bantuan belajar. Yang berikut psikometri. Agar alat ukur atau tes kuesioner dianggap berkualitas, ia harus memenuhi dua prinsip utama, yaitu prinsip validitas, yang artinya sejauh mana alat ukur tersebut benar-benar mengukur apa yang seharusnya diukur. Contohnya, tes inteligensi atau IQ harus mengukur kemampuan kognitif, bukan kemampuan membaca atau latar belakang budaya. Yang berikut, prinsip reliabilitas, yang artinya konsistensi alat ukur. Jika alat ukur digunakan berulang kali, hasilnya harus relatif sama atau stabil. Contohnya, jika seseorang mengambil tes kepribadian hari ini dan bulan depan, hasilnya tidak boleh berubah secara drastis. Yang berikut, konsep dasar dan psikometri dasar. Pengertian konsep dasar adalah pemahaman awal tentang bagaimana cara mengukur aspek-aspek psikologis seperti kecerdasan, minat, sikap, dan kepribadian menggunakan alat ukur tertentu sehingga hasilnya bisa dinyatakan dalam bentuk angka atau skor. Penjelasannya, hal psikologis itu tidak bisa dilihat langsung atau hasil pengukuran diubah menjadi nilai atau skor agar mudah dianalisis dan dibandingkan. Psikometri dasar adalah ilmu atau konsep awal dalam psikologi yang mempelajari cara mengukur kemampuan, sikap, atau kepribadian seseorang dengan menggunakan alat ukur seperti tes atau kuesioner, sehingga hasilnya bisa dipercaya dan digunakan secara tepat. Penjelasan singkatnya, psikometri dasar berfokus pada bagaimana membuat tes yang sesuai dengan apa yang ingin diukur, hasilnya tidak berubah-ubah
dan adil untuk semua orang. Baik, yang kedua, pengertian variabel laten dan manifest. Variabel laten adalah variabel yang tidak dapat dilihat atau diukur secara langsung, tetapi dapat diketahui melalui indikator atau tanda-tanda tertentu. Contohnya, kecerdasan, minat belajar, atau kepercayaan diri. Variabel manifest adalah variabel yang dapat diamati, dilihat, dan diukur secara langsung, sehingga datanya bisa langsung diketahui tanpa perlu perantara. Contohnya, variabel ini berupa hal-hal nyata yang bisa langsung dicatat atau dihitung. Yang ketiga, pengukuran variabel laten. Pengukuran variabel laten adalah cara mengetahui dan menilai suatu konsep yang tidak dapat diamati secara langsung dengan menggunakan beberapa indikator yang bisa diukur. Penjelasannya, variabel laten seperti sikap, minat, atau kecerdasan tidak bisa dilihat secara langsung, sehingga perlu diwakili oleh data yang dapat, atau variabel manifest, yang artinya dari data tersebut kemudian disimpulkan nilai dari variabel laten. Contohnya, untuk mengukur minat belajar dilihat dari kehadiran, keaktifan di kelas, dan hasil tugas. Data tersebut digunakan untuk menggambarkan tingkat minat belajar seseorang. Yang keempat, perbedaan variabel X dan Y. Variabel X dan Y umumnya dibedakan berdasarkan perannya sebagai penyebab atau akibat dalam suatu hubungan matematis atau penelitian, di mana X biasanya bertindak sebagai input dan yang Y sebagai output. Perbedaan utama terletak pada fungsinya. Variabel X adalah variabel bebas, yang artinya independen, yang mempengaruhi, sedangkan variabel Y adalah variabel terikat atau dependen, yang nilainya dipengaruhi oleh X. Berikut poin-poin perbedaan utama definisi dan peran. Variabel X atau independen, yang sering disebut sebagai variabel stimulus atau prediktor. Ini adalah faktor yang dimanipulasi atau dipilih dalam sebuah eksperimen untuk melihat pengaruhnya terhadap hal lain. Variabel X atau dependen disebut sebagai variabel respons atau kriteria. Ini adalah hasil yang diukur untuk melihat seberapa besar pengaruh dari perubahan yang terjadi pada variabel X. Yang kelima, variabel moderator dan kontrol. Variabel moderator adalah variabel yang mengaruhi, memperkuat, atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Intinya, variabel ini menjawab pertanyaan kapan atau untuk siapa suatu hubungan berlaku. Fungsi utamanya bertindak sebagai faktor tergantung pada. Jika variabel moderator berubah, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga akan berubah. Contoh sederhananya dalam penelitian tentang pengaruh promosi terhadap keputusan pembelian variabel minat konsumen bisa menjadi moderator. Jika minat konsumen tinggi, promosi akan sangat efektif meningkatkan pembelian. Namun jika minat konsumen rendah, promosi mungkin tidak memberikan dampak yang signifikan. Variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang sengaja dinetralkan atau dibuat konstan oleh peneliti agar tidak mengaruhi hubungan antara variabel utama yang sedang diteliti. Hal ini dilakukan untuk menghindari bias atau kesalahan kesimpulan. Fungsi utamanya untuk memastikan bahwa perubahan pada variabel dependen benar-benar disebabkan oleh variabel independen, bukan karena faktor luar yang tidak terkendali. Contoh sederhananya, jika Anda meneliti pengaruh metode belajar baru
terhadap nilai ujian siswa. Anda harus mengontrol variabel seperti durasi belajar atau kecerdasan dasar IQ. Dengan menyamakan durasi belajar di antara semua kelompok, Anda bisa yakin bahwa perbedaan nilai memang berasal dari metode belajarnya, bukan karena ada siswa yang belajar lebih lama. Yang keenam, pengertian psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan antara manusia yang mencakup segala aktivitas lahir maupun batin dalam interaksinya dengan lingkungan. Secara mendalam, psikologi tidak hanya melihat apa yang dilakukan seseorang, tetapi juga menggali mekanisme di balik fungsi otak, emosi, dan motivasi yang menggerakkan tindakan tersebut. Ringkasannya, psikologi adalah ilmu yang mengeksplorasi kompleksitas jiwa dan raga manusia untuk memahami alasan di balik setiap tindakan, emosi, dan pola pikir individu dalam berbagai konteks kehidupan. Yang ketujuh, tujuan dan manfaat tes psikologi. Tes psikologi atau psikotes adalah metode evaluasi standar untuk mengukur aspek kognitif, kepribadian, dan perilaku individu secara objektif. Tujuannya meliputi diagnosis klinis, seleksi karyawan, menempatkan pendidikan, dan pengembangan diri. Manfaat utamanya adalah membantu memahami potensi, memprediksi kinerja, serta memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat. Tujuan tes psikologi ada dua, yaitu seleksi dan penempatan atau assessment, yang artinya memilih kandidat terbaik atau karyawan atau siswa yang paling sesuai dengan kebutuhan jabatan atau akademis. Yang kedua, prediksi atau perilaku, yang artinya memprediksi keberhasilan seseorang dalam bidang pekerja atau studi tertentu di masa depan. Manfaat tes psikologinya: evaluasi kondisi mental atau membantu dalam memantau perkembangan kesehatan mental atau keberhasilan sesi terapi. Yang kedelapan, jenis tes psikologi. Jenis tes psikologi atau psikotes diklasifikasikan berdasarkan aspek yang diukur seperti kecerdasan IQ, kepribadian, bakat, minat, dan sikap kerja. Jenis-jenis tes psikologi ada 4, yaitu tes kepribadian atau objektif dan proyektif, mengevaluasi karakteristik, emosi, dan stabilitas perilaku. Contohnya MBTI, Big V, MMPI, Warteg, tes gambar orang atau DAM. Yang kedua, tes bakat dan minat, yang berartinya menilai potensi khusus di bidang tertentu dan kecenderungan minat karir. Contohnya DAT atau RMIB. Yang berikut, tes sikap kerja atau kinerja, yang artinya mengukur ketahanan stres, ketelitian, dan kecepatan kerja. Contohnya tes Pauli, Kraepelin, PAPI atau Kostik. Yang berikut, tes kemampuan kognitif spesifik atau mengukur kemampuan variabel numerik dan spasial. Contohnya penalaran logika atau analog variabel. Yang kesembilan, teori klasik dan teori tes modern. Teori tes klasik dan teori tes modern adalah dua kerangka kerja utama dalam psikometri yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas instrumen pengukuran.
seperti tes presentasi atau kepribadian. Perbedaan utamanya terletak pada unit analisisnya, di mana teori klasik berfokus pada skor total tes, sedangkan teori modern berfokus pada karakteristik setiap butir soal secara individu. Yang berikut penjelasan teori tes klasik atau Classical Test Theory CTT. Teori ini didasarkan pada model matematis sederhana. Skor tampak sama dengan skor murni tanpa error. Fokus atau menilai reliabilitas dan validitas tes berdasarkan skor total yang diperoleh peserta. Karakteristik utama: parameter butir soal atau seperti tingkat kesukaran dan daya beda sangat bergantung pada kelompok sampel yang mengajarkan tes tersebut. Jika tes diberikan pada kelompok yang pintar, soal akan terlihat mudah, dan sebaliknya. Kelebihannya, rumus yang digunakan relatif mudah dipahami, dapat diaplikasikan pada sampel kecil atau sekitar 30-100 peserta. Kelemahannya, tidak bisa membedakan apakah seorang peserta gagal karena soalnya yang terlalu sulit atau karena kemampuan peserta yang memang rendah secara spesifik pada butir tertentu. Berikut penjelasan teori tes modern atau intem response, teori IRT. Teori ini sering disebut sebagai latent trait theory karena menghubungkan respon butir soal dengan kemampuan laten yang tidak terlihat langsung dari peserta. Fokus yang artinya menganalisis hubungan antara tingkat kemampuan peserta dengan probabilitas menjawab benar pada suatu butir soal tertentu. Yang berikut karakteristik utama. Parameter butir soal bersifat invarian, artinya karakteristik soal atau seperti tingkat kesulitan tidak berubah meskipun diberikan pada kelompok sampel yang berbeda. Kelebihan yang artinya memungkinkan pengembangan komputersis adaptive testing atau CAT, di mana soal muncul menyesuaikan dengan tingkat kemampuan peserta secara real time. Yang berikut kelemahan atau membutuhkan asumsi statistik yang ketat dan jumlah sampel yang besar, seringkali ratusan hingga ribuan peserta agar modalnya akurat. Baik, inilah hasil presentasi saya. Terima kasih. Shalom.